Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fatma dari kelas PMT 6B. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika, saya telah membuat bagan mengenai multimedia pembelajaran. Nah, di sini telah ada beberapa bagian, yaitu mengenai makna multimedia sebelum tahun 1980, makna multimedia setelah tahun 1980, manfaat multimedia, komponen multimedia, dan pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia. Nah, pertama, makna multimedia sebelum tahun 1980. Yang mana multimedia itu berupa kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Nah, selanjutnya ada makna multimedia setelah tahun 1980, yang mana multimedia itu berupa penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Nah, terdapat komponen multimedia, yaitu ada teks, audio, grafis, foto atau gambar, video, dan animasi. Selanjutnya, manfaat multimedia. Pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung secara cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata, atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang keempat, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang kelima yaitu terdapat privasi, di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Nah, selanjutnya, pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada multimedia linear dan multimedia interaktif. Nah, multimedia linear yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Dan multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Lalu, multimedia interaktif ini terbagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Multimedia interaktif hierarki, yang mana pemakaian memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan multimedia interaktif non-linear itu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya ada karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak dan statisnya model media konvensional. Yang kedua, bersifat mandiri dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Dan yang keempat itu interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar atau bentuk yang lainnya. Selanjutnya itu ada strategi penyajian multimedia interaktif. Itu ada drills, tutorial, simulasi, dan games. Nah, yang terakhir itu ada level interaktivitas, yaitu ada navigasi video, navigasi audio, kontrol animasi, navigasi halaman, kontrol menu atau link pick, hypermap, respon feedback, drag and drop,
kontrol game, dan kontrol simulasi. Nah, itulah bagan yang telah saya buat sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.